innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sekalian, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tidak terasa Lebaran kurang Alhamdulillah. Hitung-hitung malah kesuwen dilakoni. Baik sekalian, pada pagi hari ini diiringi dengan suasana yang syahdu, sakinah, sehingga apa? Akeh sing ngantuk. Di situ tenang, ya sakinah. Itu luar biasa. Mulai pengajian itu langsung ngantuk. Saking nikmatnya. Dan nanti kalau ditutup langsung hilang ngantuknya. Luar biasa. Makanya kita tutup dulu biar melek. Mari kita tutup. Baik, istimewanya bulan Ramadan. Apa sih istimewa bulan Ramadan itu? Ini banyak yang belum tahu. Ramadan itu istimewa. Makanya perlu kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang istimewa Ramadan itu langsung dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Di samping juga beberapa ayat suci Al-Quran. Misalnya disebutkan dalam Al-Baqarah itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang super istimewa. Apalagi sekarang di era medsos ini banyak pejuang-pejuang Al-Quran ini, para kristolog kita yang tangguh-tangguh waktu kita ya. Ada yang perempuan dari Sumatera Utara siapa? Ya itu insya Allah ya, belum sampai Jonathan. Dan itu banyak ya. Sehingga semakin dibuka itu diperbandingkan kitab suci Quran dengan yang lainnya itu memang semakin yang lain itu semakin karet kalau diperbandingkan. Kalau satu-satu mungkin sama-sama menyebutkan istimewanya, ketika diperbandingkan dengan Quran menjadi sangat berat untuk menandinginya. Itu diturunkan di bulan Ramadan. Makanya karena saat ini bulan Ramadan, ya kita istimewakan Quran. Kita perlakukan istimewa sebagaimana Quran itu istimewa. Jangan sampai kita anggap biasa, sesuatu yang biasa kayak gak ada istimewanya. Nah, di antaranya baginda Rasulullah SAW itu memberikan berita gembira, yubashshir. Karena Nabi SAW yubashshiru ashabah bi qudumi Ramadan. Adalah baginda Rasulullah SAW itu memberikan berita gembira kepada para sahabatnya akan datangnya bulan Ramadan. Jadi di dalam bahasa kita ini bulan Ramadan itu datang, mendatangi kita. Datang ke kita, kita sebagai tuan rumahnya. Ramadan adalah tamunya. Kita perlu ikram duyuf, perlu menghormati tamu agung. Ramadan itu mari kita hormati, kita istimewakan. Sebagaimana kalau kita ini dapat informasi mau ada yang bertamu kepada kita, biasanya kita mesti akan hubung bagaimana nanti. Apalagi tamunya bukan tamu biasa, tamu agung. Mesti kita menyiapkan masakan yang terbaik, dibersihkan rumah, halaman, dibersihkan, dirapikan, disiapkan makanan terbaiknya.
mengecewakan akan kehadiran Ramadan, ya saja beda dengan sebelumnya. Tapi kalau kita selama ini antara Sya'ban, Rajab, Ramadan, dan ada bedanya, berarti ada yang salah kita. Nah, kita berarti belum mengistimewakan akan hadirnya tamu yang istimewa, yaitu bulan Ramadan sendiri. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Imam Nasai dalam sunatnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu yaqul," adalah bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan berita gembira kepada para sahabatnya dengan sabdanya, "Qad ja'akum syahrul Ramadan," sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, penuh dengan keberkahan. Jadi saat ini kita berada di bulan yang sebulan penuh itu keberkahan, isinya keberkahan. Karena itu bagi yang beramal, beribadah, maka dia akan berlipat-lipat nilainya dibandingkan dengan di luar bulan, karena keberkahan bulan Ramadan itu sendiri. Kata Allah alaikum siyamah, di bulan Ramadan itu Allah telah menetapkan atas kalian kewajiban berpuasa. Tuftahu fi abwabus sama, dibuka di bulan Ramadan itu pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, dan ditutup di bulan Ramadan itu pintu neraka jahim. Wa tughallu fi syayatin, dan dibelenggu di bulan Ramadan itu setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima, siapa yang terhalang kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan seluruhnya. Berkata para ulama tentang hadis ini, ya, ada hadis aslun fi tahniatin nasi ba'dihim ba'do bisyahir. Ini adalah dalil, ya, landasan bagi kaum muslim untuk mengucapkan selamat, bergembira, berbahagia antara satu dengan yang lainnya tentang atau karena hadirnya datangnya bulan Ramadan. Kita ada yang tanya, kenapa sih kita mengucapkan selamat? Ini sunnah, dasarnya hadis ini. Di sini Nabi menggembirakan sahabat-sahabatnya, tapi memang zaman itu ya nggak ada WA, nggak ada telepon yang langsung. Ya. Kalau sekarang, ya, bagi yang jauh, ya, karena satu-satu lama yang masuk di grup, ya, alhamdulillah bisa langsung, ya, menyebar, ya, tahniah kita ini, ucapan bergembira selamat datangnya Ramadan itu menjadi sekarang diberikan banyak kemudahan, sehingga syiar akan kedatangan bulan Ramadan menjadi menggema di media sosial, juga di masjid, ya, kita juga bilang untuk ini sudah berjalan dengan baik. Nah, kenapa kemudian disebutkan kalau orang itu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini tidak memanfaatkannya, berarti dia ini terhalang dari kebaikan. Ya, karena terus apa yang mau dicari di dunia ini? Kok datang bulan Ramadan yang penuh berkah disia-siakan? Tidak ada amal ibadah yang diistimewakan, kok tidak ada itu, kenapa? Ya. Makanya salafun saleh itu kalau datang bulan Ramadan itu betul-betul menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, khususnya ibadahnya. Bahkan mungkin sampai seperti tidak masuk akal. Kalau salafun saleh itu kalau sudah datang Ramadan itu sudah
baca itu di waktu sholat, karena beliau sudah hafal Quran. Makanya beliau bacanya itu di waktu sholat, dihabiskan waktunya untuk sholat. Ya kalau malam kan gampang penjelasannya, berarti sholat malam, sholat tarawih, tinggal dihitung saja. Kalau 30 juz maunya diselesaikan dalam berapa rakaat, misalnya diselesaikan dalam 8 rakaat, berarti rata-rata yang 2,5 juz, berapa? 3 hampir 4 juz satu rakaat. Kalau dia ngambil 20, ya berarti 1,5 juz satu rakaat. Nah, kita ini sholat tarawih baru setengah halaman di dede, ismatomato dede, apalagi sampai satu lembar itu sudah bisa ke belakang, bisa ke jumlah saking anu. Makanya dia bisa bayangkan. Makanya contoh terbaik yaitu baginda Rasulullah itu digambarkan Ibu Aisyah gimana? Bagaimanakah gambaran sholatnya Nabi di waktu malam? Bagaimana sholat Nabi sesudah di Ramadan? Bagaimanakah Ibu Aisyah sholatnya Nabi di bulan Ramadan itu? Maka dia jawab, adalah Nabi itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, itu biasanya dipakai sebagai pegangan kita, berarti 11 rakaat. Padahal di situ ada lanjutannya. Apa itu? Wala tas'al an husnihinna wa tumihinna. Dan jangan kamu tanya tentang bagusnya dan lamanya. Maka disebut dalam HPD namanya turul qiyam, yaitu lamanya berdiri itu ukuran dari sholat malam itu lamanya berdiri. Makanya kalau sholat 11 rakaat itu ada yang tahu Nabi itu kalau sholat malam minimal berapa lama? Ada yang tahu? Kalau sholat malam minimal berapa lama? Dalam semalam. Itu disebutkan di dalam surah Al-Muzammil itu cuma 3 pilihan waktu tentang waktu yang Nabi lakukan. Pertama yaitu sulusai lail, yaitu 2/3 malam. Yang kedua separuh malam. Yang ketiga sulus sepertiga malam. Ini disebutkan di dalam surah Al-Muzammil. Malam itunya berapa? Dari setelah sholat isya sampai menjelang fajar dan subuh. Biasanya sekarang setengah 8. Dibulatkan jam 8 ya, sampai jam 4. Berarti berapa jam malam itu? 8 jam. Minimal sepertiganya. Berarti berapa ya? Sepertiganya 8 berapa? 2 jam lebih kan? Anggapnya 2,5. Itu minimal yang Nabi kerjakan kalau sholat malam. Kalau kita berapa lama? 5 menit. Ada paket hikmat di Serengat itu dalam olahraga. Lalu 5 menit sudah 23 rakaat. Jadi PR kita itu bukan cuma 11 rakaatnya, tetapi PR kita itu mengkondisikan diri kita supaya siap lama berdiri. Kalau sholat malam begitu, kecuali witir itu sudah patuh. Rakaat pertama sholat al-a'la, rakaat kedua sholat al-kafirun, rakaat ketiga sholat al-ikhlas. Dan itu saja pendek. Tetapi kalau
yang tahajudnya sebelum witir itu kayak gitu lama sekali 2,5 jam. Nah sekarang saya kembalikan lagi, Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan itu sampai dengan 60 kali khatam. Sekarang kita fokus di istiqomahnya Ramadan dalam bab ini, coba kita terjemahkan dengan baik, mumpung masih ada dua. Jadi kalau dihitung, karena beliau itu hafal Quran, berarti beliau nggak bisa salah, sudah lancar, nggak perlu ulang-ulang, nggak perlu buka, nggak perlu rusak dibuka. Ya, kalau awal-awal akhirnya apa? Dibuka kok meleset-meleset kok angel mau dibuka, akhirnya apa? Pakai hidung supaya nggak lengket gitu. Itu sudah makan berapa menit kalau dihitung berlembar-lembar itu? Nah, kalau Imam Syafi'i sudah nggak bikin begitu. Perkiraan saya misalnya itu satu juz itu bunyi itu paling banyak hanya butuh 15 menit. Sudah selesai satu juz. Berarti kurang lebih 7,5 jam. 7,5 jam itu khatam. Mungkin bagi yang hafal Quran 15 menit satu juz itu tidak mustahil. Makanya sekarang saya sampaikan dengan semuanya standar. Pertama, standar baca Quran itu bagi kaum muslimin itu disebutkan Iqra'il Quran fi syahrin. Bacalah Quran itu dalam sebulan. Maksudnya sebulan khatam. Berarti sehari berapa? Jadi sehari berapa? Satu juz. Bukan sebulan satu juz, sehari satu juz. Berarti otomatis sebulan khatam. Itu kondisi normal. Sekarang yang kedua, kira-kira satu juz itu normalnya butuh berapa lama? Dengan ibu yang biasa baca Quran, biasanya berapa lama satu juz? Satu hari. Maksud satu hari satu juz. Itu kalau ngantuk ya jadi buat baris terkurang. Jadi pembina mulai dari atas lagi, baca lagi, turun meneng. Walhasil satu halaman itu bisa setengah jam karena apa? Karena nahan kantuk. Kayak itu kemudian tidur dulu. Nah itu. Jadi standar itu sekalian. Tolong jangan kejar di bulan Ramadan. Gimana memperlancar baca Quran itu yaitu apa? Setengah jam. 30 menit itu lah standar lancar baca al-mahiru bil Quran itu kurang lebih 30 menit. Nah, kalau 30 menit berarti 30 juz butuh berapa lama? Butuh berapa lama? 15 jam. Itu selesai. Sehari setelah berapa jam? 24 jam. Masih sisa berapa? 9 jam. Jadi dengan itu yang sudah lancar bisa setengah jam itu dapat amanat supaya bisa mengikuti jejaknya para salafun saleh, yaitu mengkhatamkan sehari semalam. Sehari semalam dia khatam gimana? Kalau kira-kira manajemennya kalau memungkinkan bisa ini. Kalau ngitungnya itu di sholat 5 waktu, berarti dengan itu subuh 6 juz. Berarti 3 juz sebelumnya, 3 juz sesudah. Duhur begitu, 3 sama 3. Asar 3 sama 3. Maghrib 3 sama 3, Isya 3 sama 3, selesai. Terus mari ngomong anak si gigi begini. Kayak ngomong caranya terus kapan Mekah ini saat. Ini ngomong-ngomong ini kita ngomong sekali saja. Sehari semalam misalnya tadi kan sudah disebutkan tadi fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di
Bulan Ramadan itu ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Kejar itu misalnya apa? Sudah sekali seumur hidup ya, sekali seumur hidup ya. Itu apa? Mulai maghrib malam 27 diniati ya khatam 27 sampai menjelang buka bersama malam 27. Itu didaftar jamaah Darussalam yang mau khatam masalah semalam dikasih buka yang spesial. Menunya beda. Buka bersama pas yang mau khatam tuh menunya itu untuk apa namanya itu. Semua enak pol. Misalnya begitu. Jadi biar punya spiritual experience, punya pengalaman rohani yang istimewa. Ternyata bisa khatam sehari semalam. Wah, luar biasa. Ada pengalaman rohani yang super semakin. Coba. Nah, sekarang punya waktu kurang lebih 3 pekan menuju malam 27. Yang belum 30 menit diperlancar tugasnya sekarang gimana supaya semakin sedikit kesalahannya semakin lancar ya, yang bagus ya di nyorok, yang bagus itu nyorok, maksudnya langsung di depan guru supaya tahu ini kurang lancarnya di bagian mananya, yang lemot di bagian mananya, kepanjangan bagian mananya, kurang panjang yang mana, supaya kebayang. Biasanya latihannya dulu ya, supaya yakin itu misalnya apa. Kalau 30 menit itu 20 halaman. Berarti satu halaman itu 1,5 menit. Kalau dia pengen tahu bahwa ini sangat make sense ya, masuk akal. Coba jangan pilih satu halaman yang jelas sudah lancar bacanya. Saya sudah hafal misalnya juz amma, ya sudah hafal. Jawab sama sudah apa itu juz amma kan? Saya lihat begitu. Amma yang harus sampai 1 halaman. Nanti kalau dia mesti akan merasakan, oh ternyata bisa 1,5 menit. Ternyata apa? Karena lancar. Karena apa? Karena kesalahannya. Karena apa? Karena sebagian besarnya kita sudah sering membacanya. Saya kayak sudah hafal, walaupun kayak kurang hafal. Berarti apa? Semakin sering dibaca, semakin lancar. Tapi ada yang tekniknya supaya bisa lebih cepat, itu memang ada tekniknya. Kita harus guru yang membimbingnya supaya bisa nanti targetnya 30 menit. Jadi saya rekomendkan itu bagi yang sudah bisa 30 menit membaca 1 juz itu siapkan diri untuk menapaki pengalaman ya, pengalaman rohani yang luar biasa, yaitu bisa menghatamkan dalam sehari semalam. Ada juga yang bilang begini, itu katanya ada hadis itu kalau baca Quran 3 hari itu, khatam Quran 3 hari itu namanya Nabi melarangnya. Itu sudah dibahas para ulama. Maksudnya itu bukan maksudnya itu adalah memang tidak untuk fokusnya bukan untuk memahami apa yang dibaca, tetapi maksudnya adalah mencari pahala membaca Quran. Apa itu? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasan. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 pahala. Wal hasanah bi asri amsalihha, dan 1 kebaikan dibalas dengan 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1. Jadi kalau kita baca alif lam mim, pahalanya berapa? 3. Itu minimal. Nah, coba ya, karena itu setiap kita menapaki tangga ilmu, amalnya itu mesti kita disusul dengan amalan pada amalnya berikutnya. Supaya
idza faragta fansab. Umat Islam itu nggak boleh berhenti, tidak boleh merasa puas dengan capaian ibadahnya hari ini. Ya harus terus. Saya sudah bisa 45 menit satu juz. Jangan puas. Alhamdulillahnya tetapi jangan puas. Gimana sih bisa 40 menit? Gimana sih bisa 30 menit? Saya bisa 30 menit. Nah, dan 30 menit itu sudah waktunya untuk menata kita berikutnya. Tatap kabuna atau takon atau lagi. Itu kayak menata kita semakin naik. Itu alhamdulillah. Mungkin ada yang namanya orang mikir aturan itu mungkin tanya, emangnya ustaznya sudah pernah? Ya saya sampaikan sudah. Saya sudah melakukan di tahun lalu saya pernah 2 atau 3 kali saya hafal dengan target sehari semalam. Itu bisa. Tapi kalau yang sehari saya belum bisa. Makanya saya biasakan sehari semalam itu jangan coba. Ada yang siap ya? Ada yang sudah 30 menit ada? Ada yang sudah bisa 30 menit? Satu juz. Nah itu jadi hati, masih ada waktu 20 hari lebih. Tengah malam 27 saya rekomendasi itu betul-betul sudah segala bentuk keberkahan, keutamaan berkumpul di malam 27 itu. Ini kita jangan bicara pembebanan, jangan bicara kewajiban, jangan bicara merepotkan. Kebalikannya, ini adalah cara untuk menggapai keberkahan, sepenuh-penuhnya keberkahan hidup. Kalau nanti Allah akan memberikan apa kepada kita selain. Tapi yang jelas kita harus yakin itu betul-betul mubarak, penuh dengan keberkahan. Kita harus yakin. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kami telah turunkan kepada suatu kitab Quran fihi dzikrukum, yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan. Jadi Quran itu buat orang yang komitmen, yang mencintainya, yang mendekat padanya itu menjadi sebab kemuliaan. Ya. Makanya Rasulullah puji orang yang belajar Quran. Kita khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik adalah yang belajar Quran dan mengajarkan. Waduh, ini ngomongnya kok berat-berat saja. Terus bagaimana kalau yang belum bisa baca, terus bagaimana ini nasibnya ini? Nah, yang belum bisa baca, jadikan Ramadan itu sebagai momentum untuk mulai belajar. Mulai belajar baca Quran. Di sini tekniknya gimana? Pakai metode apa? Apa? Berapa? Tapi itu Montessori bukan ya? Berapa? Nah itu ditelateni. Kalau saya punya metode, kalau saya tahun 86 itu pernah juara 1 metode namanya AIA, akselerasi ilmu Al-Quran. Itu 5 kali udah bisa baca, 5 kali pertemuan udah bisa baca Quran. Tapi modelnya seminggu sekali, yang 6 hari dipakai untuk latihan. Totalnya butuh waktu 1 bulan. Itu kalau kondisi normal, tapi kalau di drill ini memang bisa. Mungkin hanya nggak sampai sebulan sudah bisa. Saya juga pegang syahadat qiraat di Semarang. Jadi kalau saya alhamdulillah diberikan kemampuan untuk bisa memprediksi. Kalau saya suruh baca jilid 1, saya bisa di sini bisa butuh berapa lama supaya bisa menjawab. Saya insya Allah bisa, karena udah sering ngajarin. Balik kadang nggak ada halangan bagi kita hari ini untuk tidak mendekat pada Quran. Yang belum bisa, ya saatnya belajar. Yang sudah bisa, tapi alasannya karena faktor apa itu? Faktor uang, usia, akhirnya apa?
setiap baca satu kata disalahno. Niru kudu ini. Macam mana kleru bang terus sampainya ini caranya. Merah kleru sama itu Rasulullah sudah tahu nanti ada di antara umatnya kayak gitu. Makanya Nabi sabdakan walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'u fihi wa huwa 'alaihi syahadun lahu ajrun. Siapa yang baca Qur'annya itu terbata-bata dan sulit untuk mengeluarkan hurufnya, maka bagaimana nasibnya? Lahu ajrun, baginya 2 pahala, malah dapat pahala. Jadi nggak usah khawatir. Nah, tapi ya jangan terus-terusan begitu, ya harus dinaikkan kemampuannya. Bagaimana caranya? Ya pakai metode apa bisa diperbaiki supaya semakin lancar, ada teknik yang sejalan. Itu contohnya. Nah, jadi itu sekalian, saya sangat merekomendasikan bulan Ramadan Syahrul Quran, bulan di mana kita bisa dekat dengan Quran, jangan sampai Quran menjadi panjangan belakang, hanya pakai hiasan di rumah, di almari, di musola kita, tapi nggak pernah kita baca, atau kita nggak ada upaya untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Baik. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan, keberkahannya itu contohnya pelipat gandaan itu yang diburu oleh para ulama salafus saleh itu. Salah satunya dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam lahu." Semua amalnya anak Adam itu untuknya, untuk dirinya. Al-hasanatu bi'asri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Ini yang perlu kita yakini maksudnya. Itu apa? Satu kebaikan yang kita lakukan itu dibalas dengan 10 kali kebaikan sampai 700 kali. Jadi kebaikan umat ini, kalau di Quran cuma disebutkan man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa yang berbuat baik maka akan dibalas dengan 10 kali lipat. Ini dijelaskan lagi dalam hadis, juga ada dalam ayat yang lainnya, yaitu tentang perubahan berinfak di jalan Allah itu apa? 10 sampai 700 kali lipat yang Allah siapkan untuk orang yang berbuat baik. Itu standar umum amal baik kita seperti itu. Tujuannya apa? Supaya kita ini betul-betul bersemangat, ya, istiqomah, kita perjuangkan, kita berkorban untuk supaya banyak berbuat baik, karena pahalanya seperti itu, 10 sampai 700 kali. Illa siyam, kecuali puasa. Apa makna kecuali puasa? Dari puasa lebih lagi, lebih besar lagi pahalanya, karena yang bukan puasa tadi 10 sampai 700 kali. Apalagi puasa gitu maksudnya puasa Ramadan ini. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku, aku yang secara khusus untuk membalasnya. Alasannya apa? Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena sesungguhnya dia ini, hambaku ini, meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya min ajli, karena aku. Ini istimewanya. Liso ini farhatan, bagi orang yang puasa itu akan merasakan 2 kegembiraan. Yang pertama farhatun inda fitrihi, itu gembira ketika dia berbuka puasa. Gak ada yang merasakan kesenangan nikmatnya orang yang berbuka, gak ada yang bisa merasakan kecuali yang merasakan. Orang yang gak puasa gak ada nikmatnya kayak. Yang kedua, berharga minta liqa'i rabbi, dan kegembiraan karena berjumpa nanti dengan Tuhannya di masukkan surganya Allah SWT.
mengistimewakan orang puasa itu sampai beliau sabdakan la hurufu famis shaimi indallahi atyab min rihil misk. Sungguh bau mulutnya orang yang puasa, maksudnya mulutnya gak enak, maksudnya yang gak sedap, di sisi Allah itu lebih sedap, lebih harum daripada baunya minyak kasturi. Sampai begitu. Puasa itu luar biasa, super istimewa. Makanya saya punya teman pendeta yang ikut puasa Ramadan sebulan juga. Nah, ini gambarannya dari istimewanya Ramadan. Di dalamnya ada puasa, ada baca Quran, ya, yang kayak gitu istimewanya. Ya mari kita kejar semuanya. Ya. Nah, kenapa? Sudah bisa punya ini. Kamu dulu ya, belum? Sudah mau dulu. Setelah dulu ya, masuk dulu ya. Cepat banyak dulu ya. Alhamdulillah. Sebenarnya itu gampang itu kalau bapak, kalau bapaknya rajin ke masjid, bilang ada pengajian, oh iya pak silakan berangkat. Boleh tak kau nih, apa isinya tadi? Apa ya? Ini ngapain kau ini? Ini ngapusi ya, ini berdua turu ya kan? Tak rumah ini. Sampai api kau ini? Ini apa? Apa ya? Ngapain kau ini? Ternyata keluar. Nah, jadi puasa ini, istimewanya puasa itu ada di dalam selasnya ada puasa ini. Nah, puasa ini berkumpul di dalamnya yang membuat seorang yang puasa itu harusnya, ini harus ingat kita apa? Harusnya bisa semakin sabar. Makanya Ramadan itu bahwa syahrus sabr. Ramadan itu bulan kesabaran. Bulan di mana kita ini dilatih untuk bisa semakin sabar ini di mana? Karena apa itu sebenarnya? Ini contohnya sabar itu. Apa balasnya orang sabar? Mungkin orang itu kayak sabar, harusnya ada batasnya. Dia belum tahu pahalanya. Kalau dia tahu pahalanya, dia mungkin menyesal yang begitu. Apa itu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah sudah menyiapkan, menyempurnakan balasan orang yang sabar itu apa? Dengan pahalanya ajrahum bighairi hisab. Pahala mereka itu apa? Tanpa perhitungan. Sudah ada hitungannya. Sudah pahala Allah siapkan bagi yang mau bersabar. Nah, puasa kita ini ternyata mencakup 3 kesabaran muslim. 3 kesabaran. Yang pertama, sabrun ala taatillah, sabar di dalam taat kepada Allah. Untuk menjalankan perintah puasa ini butuh kesabaran supaya tidak batal. Sabrun an maharimillah, sabar dari yang diharamkan oleh Allah. Kita tidak makan, minum, mengumbar syahwat. Dan yang ketiga, sabrun ala aqdarillahi muqimah, sabar atas takdir Allah yang membuat kita merasa sakit, menderita, ya, lapar, haus, membuat kita ini merasa habis asap, ya, lemas, dan sebagainya. Ya, kan habis asap, habis subuh, wa tasmi wa salasatu kulluha fi shaum, dan 3 kesabaran itu semuanya ada di puasa. Mari kita nikmati puasa kita ini sebagai hadiah dari Allah supaya kita semakin sabar. Dan Ramadan juga ada turunnya Quran, ayo kita semakin dekat dengan Allah. Ada puasa di siang hari, tarawih di malam hari, tarawih baca Quran. Insya Allah itu paketnya yang istimewa. Ya,
bahkan yang sudah